Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok sejarah 11D. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Daniel Yager Sarutarambe. Saya Zaki Ananda. Saya Teresia. Saya Klimantara Firdausi. Berikut video presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Daniel Yager Sarutarambe dari kelas 11D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosialisme dan pembagian pasar sosialisme. Nah, yang pertama yaitu adalah pengertian sosialisme. Nah, apa sih sosialisme itu? Sosialisme berasal dari bahasa Belanda yaitu socialism, yang artinya adalah serangkaian aktivitas ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan alat-alat produksi, manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori yang berkait dengannya. Nah, kepemilikan sosial itu bisa berupa kepemilikan negara, kolektif, dan juga kepemilikan koperasi. Nah, selanjutnya adalah pembagian sosialisme, yaitu yang pertama adalah sosialisme pasar. Sosialisme pasar itu mempertahankan harga moneter, faktor pasar, dan sehubungan dengan operasi perusahaan yang dimiliki secara sosial. Keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan ini akan diolah oleh para pekerja dan kemudian diberikan kepada masyarakat dalam bentuk dividen sosial. Sekian dari saya. Nama saya Klimantara Firdausi. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari Daniel, yaitu sosialisme non pasar dan awal lahirnya. Kita masuk ke sosialisme non pasar dulu. Nah, sosialisme non pasar itu di mana suatu sistem adanya pendistribusian dan perdagangan barang dan jasa dilakukan oleh suatu negara tanpa adanya mekanisme pasar tradisional seperti permintaan dan penawaran. Harganya juga ditentukan oleh negara, pemerintah dan pengelola usaha sendiri, bukan individu-individu tertentu. Nah, dikarenakan untuk menghindari yang namanya ketimpangan sosial dan ekonomi, dan untuk supaya kebutuhannya itu merata semua, terutama yang dasarnya. Nah, kesimpulannya itu jadi sosialisme non pasar itu untuk fokus pada kesejahteraan bersama. Nah, sekarang kita masuk ke awal lahirnya. Nah, awal lahirnya itu berkembang pada akhir abad 18 di Eropa karena bentuk kritik ke pemerintah atas namanya paham kapitalisme. Jadi dulu itu ada namanya kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, borjuis ini kapitalis dan proletar itu buruh. Jadi kaum kapital ini sering sekali mengeksploitasi kaum buruh dikarenakan kaum buruh ini tidak punya yang namanya modal. Jadi karena kaum kapitalis ini punya modal, jadi mereka mengeksploitasi kaum buruh, mempekerjakan mereka tanpa henti dengan upaya rendah, bahkan tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan. Nah, orang pertama yang menyebut istilah sosialisme adalah Alexander Dumas, yaitu seorang teolog Protestan berasal dari Prancis. Nah, dia menulisnya di surat Le Semeur atau Penabur di tahun 1831 yang bertujuan untuk membentuk negara yang melakukan usaha kolektif dan membatasi kepemilikan secara perorangan. Oke. Saya Zaki Ananda dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri paham sosialisme beserta tokoh-tokoh paham sosialisme. Kita masuk ke ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri paham sosialisme yang pertama yaitu tidak adanya pembagian kelas sosial. Lalu yang kedua, mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Lalu yang ketiga, hak milik pribadi atas produksi tidak diakui. Lalu yang keempat, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan sederajat. Lalu yang kelima, adanya kegiatan produksi. Dan yang terakhir atau yang keenam, adanya distribusi dan konsumsi yang diatur negara. Lalu untuk tokoh-tokoh paham sosialisme di sini ada 4 tokoh yang diambil. Yang pertama, Robert Owen yang berasal dari Inggris. Lalu yang kedua, Saint-Simon yang berasal dari Prancis. Lalu yang ketiga, Karl Marx yang dari Jerman. Dan yang keempat, Friedrich Engels yang dari Jerman juga. Terima kasih. Teresia Angelika Sari yang akan menjelaskan tentang materi kelebihan dan kekurangan dari sosialisme. Kelebihan yang pertama itu adanya berkurangnya ketidaksetaraan karena distribusi kekayaannya itu lebih merata. Lalu ada kelebihan yang kedua yaitu jaminan kesejahteraan sosial seperti akses universal ke kesehatan dan pendidikan. Lalu kita akan masuk ke kekurangan dari sosialisme. Yang pertama itu ada kurangnya insentif. Jadi itu misalnya kita telah bekerja lebih keras daripada orang lain, tapi upahnya itu tidak bertambah. Nah, maka dari itu kita masuk ke kekurangan yang kedua itu kurangnya inovasi ekonomi. Karena kita tidak dapat insentif, maka kita juga tidak memiliki motivasi untuk berinovasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Sekian, terima kasih.